Kembali lagi di unboxing barang bersama gue Raditya Dika. Barang yang akan kita unboxing hari ini adalah Asus ZenBook Pro. Mari langsung kita mulai. Wow, lihat dong, cakep banget. Ini adalah laptop super premium dari Asus. Asus ZenBook Pro. Mari kita buka. Ya Allah, lihatlah teman-temanku. Betapa mengkilap dan shiny-nya ini. Laptopnya lebar banget, cocok nih ya sama gue yang gue butuh screen real estate yang bagus. Karena kadang biasanya kalau misalnya gue lagi kerja, lagi nulis itu layarnya gue bagi dua. Yang kiri buat nulis, yang kanan buat ngegame biasanya. Jadi dengan adanya laptop baru ini, lihat dong, mengkilap-kilap gini. Ini dari bodinya terlihat terasa banget, build quality-nya nih bagus sekali. Kita buka ya. Wow. Kalau buat gue yang paling penting itu adalah keyboard. Keyboard dari sebuah laptop itu harus enak buat dipakai karena gue bener-bener pekerjaan gue kan penulis ya. Jadi gue butuh nulis, butuh punya keyboard yang bagus banget. Gue nyari yang ada graphic card-nya bagus juga. Kebetulan di Asus notebook ini graphic card-nya adalah GTX 1050 Ti. Jadi bener-bener tingkat dewa ya, itu udah setara dengan graphic card buat ngegame biasanya. Buat gue juga penting punya graphic card yang bagus karena gue biasanya pakai buat ngedit juga. Jadi kalau misalnya gue ngedit pakai Adobe Premiere, dia ngambil resource dari graphic card juga. Ini power supply-nya. Mari kita nyalakan laptopnya. Kita nyalain laptopnya. Oke, ini lagi nge-setup laptopnya. Jadi dia nanyain detail-detailnya kayak misalnya region kita di mana, terus wifi yang mau dipakai apa, semuanya udah di-setup. Cepat banget, langsung sekarang lagi cek update. Ternyata ada updatean nih. Kita nunggu sambil nunggu di-install. Oke, ini kerennya dia ada fingerprint sensornya. Jadi kalau biasanya kalian pakai password, dia juga bisa. Tambahannya adalah dengan fingerprint nih. Coba gue pakai ya fingerprintnya. Oke, dia lagi ngedata ininya. Ngedata fingerprint gue. Sidik jari gue, oke. Oke, jadi kayaknya di Windows yang paling baru itu si Cortana ini ngebantuin kita buat nge-setup dari awal gitu. Soalnya terakhir kali gue pakai yang ROG dia belum ada. Oke, jadi gue jelasin dikit spek-speknya ya. Ini gue sambil lihat juga sistemnya. Prosesornya Intel Core i7 7700HQ. 2,8 GHz, gila. i7 loh cuy. i7 yang generasi yang ke 7700 lagi. Lalu dia RAM-nya ada 16 GB memorinya. Memori RAM-nya 16 GB. Di dalamnya ini ada GTX 1050 di dalam laptop ini. GTX 1050 itu kencengnya yang ampunan. Lo mau pakai game yang modern zaman sekarang mah bisa banget. Dan semuanya ada di body yang super kecil ini. Layarnya juga touchscreen. Jadi kalian kalau misalnya di gue paling suka laptop Windows itu karena mereka touchscreen. Lo bisa sambil duduk, yang biasa gue lakukan tuh duduk atau lagi tiduran di sofa terus nonton Netflix gitu misalnya. Ya udah tinggal pilih-pilih aja gitu. Udah touchscreen dan intuitif banget ya. Tinggal di snap ke kiri kanan. Tuh. Benar-benar intuitif banget. Ini di belakang gue lagi download game buat kita cobain nanti. Misalnya kita sekalian ngetes ininya ya. Ngetes apa tuh namanya? Speakernya. Speakernya juga di sini kelihatan nih. Biasa kalau laptop gitu speakernya kurang bagus, agak mendem suaranya, tapi ini speakernya di luar. Bukan di luar, apa sih namanya, di sisi kiri dan kanan udah kelihatan bulat-bulat gitu. Suaranya jernih banget karena dia di depan muka kita persis gitu. Jadi kedengeran suaranya apa segala macam. Keras dan jernih juga. Gokil. Oke, ini udah di-download gamenya Path of Exile. Kita coba cek ya kalau misalnya di laptop ini jadinya kayak gimana. Ini gambarnya bagus banget.
Ini game yang lagi sering gue mainin, Path of Exile. Nah, yang enak itu, yang enak kalau misalnya komputernya RAM-nya tinggi, gue bisa yang kanan, sebelah kanan tuh main game. Tuh, sebelah kiri nulis. Jadi kadang-kadang kalau misalnya gue nulis tuh, ini misalnya contoh tulisan. Terus kayak bosen kan, bisa main di sini. Atau kan tinggal gedein. Itulah enaknya punya komputer yang RAM-nya gede, yang grafik cardnya juga bagus, multifungsi gitu. Cuman lihat aja nih, gila keren banget. Oke, makasih buat Asus yang udah ngasih ZenBook Pro-nya buat gua. Makasih banget. Ini laptop pasti akan bermanfaat banget. Jadi sekarang gua udah dikasih 2 laptop. Yang pertama itu Asus yang ROG, yang sekarang yang Asus ZenBook Pro. Jadi keduanya akan bisa gua gunain. Dua-duanya cukup kuat atau bahkan sangat-sangat kuat buat editing dan main game. Kalau misalnya gue lagi pengen settingan atau main game yang bener-bener resource heavy banget, gue bisa pakai ROG. Tapi kalau misalnya gue lagi pengen main yang agak-agak ringan, gue bisa pakai yang ini juga. Cuman dua-duanya sangat-sangat kuat untuk bikin settingannya tuh ke high sampai ke ultra. Plus buat kerja juga enak banget, buat ngedit dua-duanya juga enak. Sekarang setup di rumah gue tuh gue punya 2 laptop yang bisa main game, dua-duanya bisa buat ngedit dua-duanya. Jadi produktivitas gue pasti akan lebih meningkat lagi berkat ini. Makasih banget buat Asus ya. Kalau ada yang mau tahu lengkapnya lagi, kalau yang punya gua ini namanya Asus ZenBook Pro, gua baca di boxnya ya, UX550V. Ya, jadi kalau ada mau ngecek, cek aja di sana, ada harganya segala macam, juga cek di Google gitu kan. Dan menurut gua ini ringan, bisa bawa kemana-mana dan bisa buat main game juga. Bisa buat kerja, heavy duty segala macam, tapi tetap cakep dilihatnya. Lo nggak malu naruh di depan orang, ketemu klien atau ketemu gebetan lo, pilih laptop ini. Makasih semua, dadah.